Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita. Kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya selalu dijauhkan dari segala mara bahaya apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Maka dari itu kita tidak boleh merusak lingkungan ini. Kita harus menjaganya, wajib menjaganya. Dalam ayat dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi sudah jelas bahwa di ayat tersebut kita janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang intinya kita harus menjaga lingkungan ini dengan sebaik mungkin. Jangan kita merusaknya. Jangan kita berbuat semena-mena di lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaganya. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan ini? Ada yang tahu? Yaitu salah satunya dengan cara bercocok tanam, menanam tanaman. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk bercocok tanam, menanam tanaman guna untuk menjaga lingkungan kita supaya terjaga kelestariannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas tentang anjuran menanam tanaman, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sudah jelas dalam hadis tersebut juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa bercocok tanam, menanam tanaman. Karena dengan kita menanam tanaman, di balik itu semua ada kebaikan, ada manfaat yang luar biasa. Manfaat bagi kita bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Misalkan kita menanam tanaman, misalkan menanam pohon mangga. Lalu pohon mangga itu dicuri, maka itu adalah kebaikan untuk kita. Itu menjadi sedekah kita kepada orang yang mencurinya. Walaupun orang yang mencuri itu berdosa, tapi kita memiliki pahala dengan cara bisa memberikan makanan buah mangga kepada yang mencuri itu. Jadi ketika ada mangga kita yang dicuri orang lain, maka kita tidak boleh menggerutu. Kita tidak boleh berbicara kesal kepada orang yang mencurinya, karena di balik itu semua ada pahala untuk kita. Jadi ada kebaikan. Sekalipun untuk hewan-hewan yang lainnya, misalkan kita punya pohon mangga, lalu pohon mangga kita mangganya dimakan oleh tupai, terus dipakai sarang oleh burung-burung, itu tidak apa-apa. Walaupun mangga kita dimakan tupai, itu menjadi sedekah kita kepada hewan lain, kepada tupai. Kemudian pohon mangga kita dipakai rumah oleh burung-burung, itu juga menjadi sedekah kita, menjadi kebaikan kita kepada hewan-hewan yang lainnya. Banyak kebaikan yang kita dapatkan dari kita bercocok tanam. Jadi sedekah
ketika kita bercocok tanam, ketika tanaman kita dimakan oleh hewan lain, ketika tanaman kita dicuri oleh orang lain, maka itu menjadi sedekah bagi kita. Banyak pahala di balik itu semua. Rasulullah SAW tidak seenaknya menganjurkan kita bercocok tanam kecuali ada hikmah di balik itu semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.